Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Amsal pasal 2 ayat 9 sampai dengan 15. Amsal pasal 2 ayat 9 sampai dengan 15, dan saya akan membaca ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan dikatakan. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwa. Saudara-saudara, dari bagian perikop firman Tuhan ini, satu tema bagi kita yaitu sumber hikmat sejati. Sumber hikmat sejati. Jika kepada kita dipertanyakan, apakah kita ingin menjadi orang berhikmat? Apakah saudara dan saya ingin menjadi orang yang berhikmat? Saya yakin kita tentu akan menjawab ya, ingin menjadi orang yang berhikmat. Namun ada begitu banyak orang tidak tahu bagaimana caranya untuk memperoleh hikmat itu sendiri. Sebagian orang mencari atau mencoba mencari hikmat di dalam dunia ini dengan berbagai cara, dengan berbagai hal yang dilakukan. Mungkin saja hal-hal tersebut dapat memberi hikmat kepada manusia. Tetapi sebenarnya dan sesungguhnya itu semua hanyalah hikmat semu atau hikmat sementara saja. Hikmat yang terbatas. Nah, dalam bagian ini Amsal menyampaikan kepada saudara dan saya bahwa sumber hikmat sejati itu tidak lain hanya ada di dalam Tuhan itu sendiri. Tuhan yang menganugerahkan hikmat itu kepada manusia melalui firman-Nya. Maka dari hal itu kita tahu bahwa dunia bukanlah sumber hikmat. Karena sumber hikmat sejati satu-satunya itu hanya ada di dalam Tuhan dan firman-Nya. Kita juga terkadang merasa bahwa kita sudah berhikmat. Tetapi sesungguhnya tanpa Tuhan, tanpa firman-Nya, maka hikmat yang kita miliki itu semu, sementara atau terbatas. Kita juga disadarkan bahwa kita tidak dapat mengandalkan diri kita sendiri, termasuk pengetahuan kita, untuk mendapatkan hikmat. Karena hikmat itu adalah pemberian atau anugerah Tuhan kepada manusia. Nah, di ayat 9 dan 10 yang saya bacakan tadi berisi pesan tentang bagaimana hikmat itu mendatangkan kebaikan, kebijaksanaan, kepandaian. Itu hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dan jika kita melihat ayat seterusnya sampai ayat yang ke-15, ada bahaya bagi orang-orang yang tidak bijaksana. Orang-orang yang tidak berhikmat. Nah, keseluruhan ayat 9 sampai dengan 15 ini menekankan bahwa dengan menerima hikmat seseorang akan memahami tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kejujuran dan jalan yang baik.
Dan sebaliknya, orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak memiliki hikmat daripada Tuhan, ia akan terjerumus ke dalam kejahatan. Bahkan ia akan mengalami kehancuran. Keseluruhan dari Amsal 2 ayat 9 sampai dengan 15. Menekankan orang yang berhikmat, ia akan mengetahui kebaikan, kebenaran, ia akan memahami keadilan, kejujuran, serta jalan yang baik. Dan sebaliknya, orang yang tidak bijaksana atau tidak mengandalkan hikmat Tuhan, ia akan terjerumus ke dalam kejahatan dan ia akan mengalami kehancuran. Nah, saudara-saudara, hikmat itu memang anugerah Allah. Tetapi kita juga harus terus-menerus mencari dan mencari. Mengupayakan dengan cara kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa dengan tekun terus-menerus. Maka pasti Allah akan menganugerahkan hikmat itu bagi kita. Apakah kita ingin memperoleh hikmat itu? Iya. Ingat bahwa sumber hikmat sejati itu hanya berasal daripada Tuhan dan di dalam kebenaran firman. Oleh karena itu, jika saudara dan saya menginginkan hikmat yang daripada Tuhan, maka kita harus selalu dekat dengan sumber hikmat. Yaitu siapa? Tuhan. Melalui firman-Nya, melalui keberadaan kita, melalui kehidupan kita yang dekat dengan Tuhan. Nah, yang kita renungkan, seberapa dekatkah kita sudah dengan Tuhan dan firman-Nya? Seberapa banyak waktu kita yang kita sediakan untuk Tuhan? Seberapa banyak waktu yang telah kita berikan dan yang akan kita berikan bersama-sama dengan Tuhan? Waktu untuk apa? Untuk berdoa, untuk menggumuli firman-Nya, untuk membaca firman, untuk merenungkan firman-Nya. Tetapi itu semua tergantung kembali kepada kita masing-masing. Tetapi ingat, untuk memperoleh hikmat Tuhan, maka berilah waktu terbaik dan berilah waktu sebanyak mungkin untuk lebih dekat kepada Tuhan di dalam doa, di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu boleh menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hanya dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan kami dapat melihat kebenaran, keadilan. Kami dapat memahami segala sesuatu yang baik dan yang terbaik di dalam hidup dan kehidupan ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi apabila kami jauh daripada hikmat dan kebijaksanaan daripada Allah, maka kami akan menemukan kehancuran. Bahkan kami hidup di dalam kejahatan. Kami tahu Tuhan, sungguh sebagai manusia kami lemah. Kami tidak berdaya. Kami tidak mampu untuk melawan setiap godaan tantangan daripada dunia ini. Maka kami mohon ya Tuhan, urapi hidup dan kehidupan kami. Kuasai hati dan pikiran kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan. Kami benar-benar menjadi orang-orang yang percaya, yang memiliki anugerah hikmat, yang memiliki kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang memohon, tetapi tidak memerintah. Karena kami menyadari bahwa sesungguhnya yang terbaik dan terindah di dalam hidup dan kehidupan kami adalah yang sesuai dan yang seturut dengan rencana rancangan Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom.